Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wibidiarti. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28920500001. Saya dari semester 3 dan video kali ini untuk melengkapi tugas UAS saya pada mata kuliah Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai akuntansi dan nilai waktu atau time value of money. Dan di sini ada konsep dari nilai waktu dasar. Di dalam ilmu akuntansi, istilah nilai waktu dari uang atau biasa disebut dengan time value of money menunjukkan hubungan antara masa atau waktu dan uang. Bahwa $1 yang diterima oleh perusahaan pada hari ini akan jauh lebih berharga daripada $1 yang akan diterima perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada aplikasi konsep nilai dan waktu. Di sini ada wesel, list, pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya. Lalu ada aktiva jangka panjang, dana pelunasan, penggabungan bisnis, pengungkapan, dan juga ada kontrak angsuran. Lalu di sini juga ada sifat bunga, bahwa bunga adalah suatu kelebihan atas kas yang diterima ataupun dibayarkan kembali atas jumlah pokok pinjaman atau prinsipal. Dan di sini juga ada variabel-variabel dalam perhitungan bunga, yaitu ada pokok hutang atau prinsipal, suku bunga atau interest rate, dan juga ada waktu atau time. Selanjutnya ada bunga sederhana. Bunga sederhana atau yang biasa dikenal dengan simple interest hanya dihitung pada jumlah yang merupakan pokok pinjamannya. Jumlah dari bunga ini adalah suatu pengembalian jumlah pokok sepanjang satu periode operasi perusahaan. Lalu juga ada bunga majemuk. Bunga majemuk yaitu bunga pengembalian atas suatu produk pinjaman selama 2 periode waktu operasi perusahaan atau lebih. Dan di sini ada 4 variabel yang fundamental bagi seluruh masalah bunga majemuk. Ada suku bunga, jumlah periode waktu, nilai masa depan, dan juga ada nilai sekarang. Dan selanjutnya ada anuitas, bahwa anuitas dapat diartikan dengan sebuah rangkaian dari proses menerima ataupun membayar yang jumlahnya tetap dan dilakukan berkala dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu anuitas dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada anuitas biasa dan juga ada anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa atau biasa dikenal sebagai ordinary annuity terjadi apabila sewa tersebut terjadi di setiap akhir periode. Yang kedua ada anuitas jatuh tempo atau yang biasa dikenal dengan annuity due yang terjadi apabila sewa tersebut terjadi di setiap awal periode. Pembahasan selanjutnya mengenai kas dan piutang. Di sini ada pengertian kas, bahwa kas merupakan sebuah aktiva keuangan, juga instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan kontrak yang memberikan kenaikan aktiva keuangan dari satu entitas dan sebuah kewajiban keuangan atau bunga modal dari entitas lain. Contoh kas di sini yaitu ada uang logam, uang kertas, pos wesel, dana yang tersedia pada deposito di bank, cek yang disahkan, cek pribadi, cek kasir, dan juga ada wesel bank. Lalu di sini juga ada pelaporan kas. Dan di sini ada masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas, yaitu ada equivalent kas, overdraft bank, dan juga ada kas yang dibatasi atau restriktif. Selanjutnya ada pengertian piutang. Piutang merupakan klaim atas uang, barang, ataupun jasa kepada pelanggan ataupun pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Di dalam neraca, piutang diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang itu sendiri merupakan sejumlah barang maupun jasa yang terhutang oleh pelanggan, di mana barang ataupun jasa itu telah diberikan kepada pelanggan di masa lalu sebagai bagian dari operasi bisnis yang normal bagi sebuah perusahaan. Piutang ini disubklasifikasikan menjadi 2, yaitu piutang usaha dan wesel tagih. Dan juga ada piutang non-dagang, berasal dari berbagai transaksi. Dan sejumlah contoh piutang non-dagang di sini ada uang muka kepada karyawan dan staf, uang muka kepada anak perusahaan, deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran,
Ada juga piutang dividen atau bunga, dan masih banyak contoh lagi mengenai piutang non-dagang. Oke, selanjutnya ada pengakuan piutang usaha. Di sini pengakuannya ada dalam bentuk diskon dagang, diskon tunai, dan tidak ada pengakuan atas unsur bunga. Lalu ada penilaian piutang usaha. Terdapat dua metode dalam pencatatan pengakuan piutang tata tagih, yaitu metode penghapusan langsung dan juga metode penyisihan. Selanjutnya ada disposisi piutang usaha dan wesel tagih. Secara umum, adanya piutang maupun wesel tagih bisa ditagih pada saat terjadinya jatuh tempo dan kemudian dapat dikeluarkan dari pembukuan perusahaan. Namun, seiring dengan adanya peningkatan ukuran dan signifikansi penjualan kredit, juga piutang, pemilik bisa melakukan transfer terhadap piutang usaha ataupun wesel tagih terhadap perusahaan lain secara tunai dalam rangka mempercepat penerimaan kas dari piutang tersebut. Oke, di sini ada penyajian dan juga analisis. Aturan umum dalam klasifikasi terhadap piutang, yaitu yang pertama, memisahkan semua jenis piutang perusahaan apabila piutang tersebut material. Yang kedua, menjamin akun penilaian dapat secara tepat mengoffset akun piutang yang terkait dengan piutang. Lalu yang ketiga, menentukan piutang yang telah diklasifikasikan ke dalam kelompok aktiva lancar dapat dikonversikan menjadi kas pada satu siklus operasi perusahaan, tergantung mana yang lebih panjang. Lalu yang keempat, mengungkapkan setiap adanya kontingensi kerugian pada piutang. Yang kelima, mengungkapkan adanya piutang yang digadaikan sebagai jaminan atas transaksi peminjaman. Dan yang terakhir di sini ada rasio perputaran uang. Bahwa rasio keuangan seringkali digunakan untuk mengevaluasi likuiditas piutang usaha yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Rasio yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap likuiditas piutang yaitu rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang ini dapat mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang berhasil ditagih dalam satu periode operasi suatu perusahaan. Rasio ini kemudian bisa dihitung dengan cara melakukan pembagian antara penjualan bersih dan piutang rata-rata bersih yang beredar pada tahun berjalan. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.